Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat cemilan yang enak banget, gurih dan juga bikin nagih. Pokoknya ini wajib coba karena rasanya itu beda dari yang lain. Biasa disebut ini tuh panada yang rasanya enak banget. Pokoknya ini recommended kalau teman-teman mau jualan ini, dijamin pasti nagih banget. Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan semua bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini ada cabai, bawang merah, bawang putih dan juga kunyit ya. Kemudian di sini ada bumbu seasoningnya, ada garam, gula, penyedap rasa, dan juga daun jeruk biar wangi. Lanjut di sini juga ada ikan, aku pakai setengah kilo ikan tongkol. Lanjut di sini ada kemangi, kemanginya udah aku cuci bersih, ini aku pakai 1 ikat ya. Dan lanjut ini kita akan proses ikannya terlebih dahulu dengan cara dikukus. Di sini kita akan mengukus ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dikukus sampai benar-benar matang. Dikukusnya nggak perlu lama-lama, cukup sampai 15 menit aja ya. Sampai warna dagingnya itu putih. Setelah ikannya sudah matang, ini bisa langsung diangkat aja dan jangan lupa disuir-suir ya teman-teman. Nah, ini dia hasil yang udah aku suir-suir terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku buang kulitnya, jadi cuman ambil dagingnya aja. Lanjut di sini untuk perbumbuannya, di sini aku blender terlebih dahulu. Kalau teman-teman menggunakan chopper juga boleh. Di sini aku blender, tambahkan sedikit air, lalu di blender sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya sudah halus, di sini langsung aku kasih minyak goreng dan di sini aku akan menggoreng ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa ditutup supaya nggak nyiprat-nyiprat. Nah, kalau udah sampai matang dan warnanya kecoklatan, bisa langsung diangkat aja ya teman-teman. Nah, untuk ikannya di sini udah aku chopper terlebih dahulu ya teman-teman, sampai halus seperti ini. Teman-teman bisa disuir juga boleh. Dan lanjut aja di sini untuk bumbunya aku akan masak terlebih dahulu menggunakan minyak yang bekas menggoreng ikan tadi. Lalu masukkan bumbunya. Kemudian ini kita masak sampai warnanya harum. Setelah harum, masukkan ikannya yang udah kita chopper tadi, dihaluskan. Nah, kalau udah ini kita masukkan kemanginya, kemudian dimasak sampai kemanginya layu. Kalau udah matang bisa dites rasa ya teman-teman. Dan kalau udah matang langsung aja dipindahkan ke dalam mangkuk. Selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Di sini kita siapkan mangkuk yang besar. Masukkan 5 gram ragi instan atau setara 1 sendok teh. Tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 1 butir telur, kemudian tambahkan dengan susu sebanyak 130-150, lalu ini dikocok sampai tercampur rata. Masukkan garam sebanyak 1/4 sendok teh, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ini kita mixer sampai teksturnya kalis atau sampai tercampur rata dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 1 batang daun bawang. Kita mixer sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan margarin dan juga garam, ini opsional. Lalu dimixer kembali sampai kalis dan elastis. Setelah sudah kalis dan sudah dimixer sampai tercampur rata, dan di sini kita akan tutup dan diamkan selama 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit ini sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian ini akan kita kempeskan dan kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan timbangan. Untuk peradonannya di sini akan aku timbang seberat 50 gram. Lalu ini kita bulatkan aja, dirapikan aja seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah dirapikan dan dibulatkan, kita susun sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini hasilnya dapat segini ya teman-teman. Dan ini akan kita tunggu sampai 15 menit, ditutup dengan kain bersih atau plastik. Ini tujuannya supaya adonannya tuh rileks dan mudah untuk dibentuk ya teman-teman. Setelah 15 menit adonannya sudah rileks ya teman-teman, ini sudah juga mengembang. Dan lanjut aja, ini akan kita isi dengan isian. Langkah pertama di sini aku akan taburi dulu dengan tepung terigu untuk merollingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dipipihkan dulu ya teman-teman supaya nanti bisa masuk adonannya ya.
Nah, untuk kira-kiranya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu pipih dan juga tidak terlalu lebar. Lanjut, ini akan aku isi dengan isiannya. Di sini aku pakai 1 sendok makan ya. Lanjut, ini akan kita tutup seperti ini. Cara menutupnya sama seperti membuat pastel ya teman-teman, tapi ini agak sedikit lentur karena dia tuh dengan adonan roti ya teman-teman. Nah, kalau udah ini dipuntir aja menggunakan tangan seperti ini, dilipat-lipat seperti melipat pastel ya teman-teman. Setelah adonannya sudah diisi semua seperti ini akan kita diamkan dulu selama 10-15 menit sampai dia tuh mengembang dan siap untuk digoreng. Sebelum digoreng, jangan lupa ditutup dengan kain atau bisa juga ditutup dengan plastik ya. Tujuannya tuh supaya adonannya itu tidak cepat kering ya. Setelah sudah mengembang 2 kali lipat, ini akan siap kita goreng. Sebelumnya minyaknya udah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku panaskan dengan menggunakan api yang sangat kecil. Jadi pastikan menggorengnya jangan terlalu besar apinya ya teman-teman. Kalau bagian sisinya sudah warnanya kecoklatan, bisa langsung dibalik aja. Untuk cara menggorengnya cukup 1 kali balik aja, sama kayak menggoreng roti atau donat ya teman-teman. Kalau udah matang bisa langsung diangkat aja dan jangan lupa ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, panadanya udah jadi. Kalau teman-teman mau buat ide frozen bisa digoreng setengah matang aja, atau bisa digoreng dengan warnanya tuh cukup putih aja, nggak perlu sampai kecoklatan seperti ini. Kalau sampai kecoklatan seperti ini tandanya udah siap untuk disajikan. Untuk rotinya ini beneran lembut banget dan bagian dalamnya itu bener-bener enak banget, teman-teman wajib coba. Ini rasanya beneran enak banget loh. Dikira tuh bakalan amis, tapi ini tuh nggak amis sama sekali, rasanya enak banget. Dikira tuh bakalan rasanya tuh nggak enak karena perpaduan pakai ikan tongkol gitu, tapi ternyata ini beneran enak. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.